Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 14 pada mata kuliah pengembangan organisasi terkait strategi peningkatan produktivitas dalam organisasi. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini adalah yang pertama rancang bangun pekerjaan, yang kedua tim kerja yang mandiri, dan yang ketiga gugus kendali mutu atau GKM. Yang pertama, rancang bangun pekerjaan. Rancang bangun pekerjaan ini merupakan penggambaran, perencanaan, atau pembuatan sketsa atau suatu pengaturan dari sebuah elemen atau beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan yang ada di dalam suatu organisasi. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kegiatan rancang bangun pekerjaan adalah yang pertama, rancang bangun pekerjaan ini harus mencerminkan suatu usaha untuk memenuhi tuntutan lingkungan yang bersifat organisasional. Yang kedua, melakukan upaya peningkatan produktivitas pekerjaan dan memberikan keputusan yang tegas terhadap pekerja. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik. Adapun beberapa teknik rancang bangun pekerjaan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama ada rotasi tugas. Artinya memindahkan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tanpa merubah jenjang kepangkatan mereka. Yang kedua, perluasan tugas. Artinya menambahkan isi tugas agar pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh pekerja itu lebih bervariasi. Yang ketiga, memperkaya pekerjaan. Artinya, pekerja diberikan keleluasaan atau kebebasan dalam bertanggung jawab yang lebih besar untuk merencanakan kegiatannya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membangun tim yang mandiri. Tim yang mandiri ini merupakan pendekatan yang baru terhadap pengelolaan aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyelia, supervisor, maupun manajemen untuk mengelola segala keputusan. Dalam hal ini, tim yang mandiri ini memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh untuk menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi. Membangun tim yang mandiri ini memberikan beberapa manfaat terhadap organisasi. Di antaranya yang pertama, meningkatkan komitmen karyawan terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tim yang bekerja dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, lebih fleksibel dalam operasional kerja, karena mereka sudah terbiasa untuk mandiri dan cenderung saling berusaha mempelajari pekerjaan dan mempelajari rekan kerja mereka masing-masing. Dan yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab antar anggota yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya ada gugus kendali mutu atau disingkat dengan GKM. Gugus kendali mutu ini dalam bahasa lain disebut juga dengan Quality Control Circle, yaitu suatu aktivitas di mana terdapat sekelompok karyawan yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu pertemuan secara berkala dalam upaya mengendalikan kualitas dengan cara melakukan identifikasi, menganalisis, dan melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan mereka untuk menggunakan beberapa alat pengendali mutu. Adapun tujuan dari kegiatan gugus kendali mutu ini adalah yaitu membahas setiap masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi dan memberikan solusi pada setiap masalah yang ada di dalam organisasi tersebut kepada pihak manajemen untuk kemudian didiskusikan. Dengan adanya kegiatan gugus kendali mutu, maka organisasi akan memberikan motivasi kepada karyawan, meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan juga menanamkan kesadaran terhadap diri karyawan akan pentingnya mencegah masalah dalam suatu organisasi. Adapun beberapa alat yang digunakan sebagai pengendali mutu atau dikenal dengan istilah Key Tools. Terdapat 7, yaitu yang pertama Pareto Chart. Pareto Chart ini berupa diagram atau grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan jumlah kejadian yang terjadi. Yang kedua, Fishbone Diagram,
yaitu diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya suatu masalah. Yang ketiga, scatter diagram, yaitu merupakan wujud dari gambaran grafis yang berisikan sekumpulan titik atau poin yang menjelaskan nilai sepasang variabel X atau variabel Y yang menjadi masalah dalam suatu organisasi. Yang keempat, control chart atau peta kendali. Peta kendali ini merupakan grafik yang digunakan untuk memantau stabilitas dari suatu proses dan juga mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kelima, check sheet yaitu lembar periksa, merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sebelum disajikan dalam bentuk grafik. Yang keenam, histogram, merupakan tampilan bentuk garis guna menunjukkan distribusi data secara visual. Dan yang terakhir ada flowchart. Flowchart ini merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan adanya urutan dan hubungan antar proses. Beberapa tahapan pemecahan masalah yang digunakan dalam kegiatan gugus kendali mutu. Yang pertama, menghimpun masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, memilih dan menetapkan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan target untuk masalah yang akan diselesaikan. Dan yang keempat, menyusun rencana kegiatan. Yang kelima, merekomendasikan solusi. Yang keenam, melaksanakan dan menerapkan tindakan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.